Perkenalkan, nama saya Niputura Ninadyaswari dengan NIM 22755 dari kelas SKR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drone dan bagian-bagiannya. Drone adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kendaraan terbang tanpa awak. Pada awalnya, drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan oleh pihak militer. Namun, kini semua orang bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Sebagai kendaraan terbang tanpa awak, drone memiliki komponen atau bagian penyusun yang terhubung satu sama lain. Bagian-bagian drone ini memiliki peran dan fungsinya tersendiri hingga alat ini bisa terbang sesuai fungsi yang diinginkan oleh pengguna. Mengenal bagian-bagian drone beserta fungsinya. Yang pertama, frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330, namun ada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua, motor. Motor menjadi salah satu bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter, arus, dan tegangan, kecepatan, kekuatan, dorongan, dan efisiensinya. Yang ketiga, baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, dua baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, dua baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Yang keempat, flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Yang kelima, radio controller atau RC. Untuk mengendalikan drone 4 motor, dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone secara langsung terhubung dengan flight controller. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Radio controller membutuhkan 4 kanal utama dengan berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudder, elevator, dan roll. Keenam, Electronic Speed Controller atau ERC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi, fungsi RIC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Yang ketujuh adalah baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasuk energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polymer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Sehingga dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone yang artinya membawa daya listrik sebesar 7,4-22,2 volt. Yang kedelapan adalah kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya, kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas. Namun, bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih berkualitas. Itulah bagian-bagian drone beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap komponen drone tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengendali.
Karena setiap komponen memiliki peran yang penting, maka penting pula untuk merawat seluruh komponen drone tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Terima kasih.